Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gung Pratama. Hari ini saya akan mempresentasikan kuis PBO yang sekiranya sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Septa, tentang konsep OOP. Jadi untuk topik pembahasan kita akan masuk ke pemrograman berorientasi objek dengan Python. Tujuannya untuk membuat dua program. Yang pertama itu kebun binatang virtual, kemudian juga untuk program kedua kebun binatang virtual. Sorry, toko bunga virtual. Ini mungkin kita akan langsung masuk ke kodenya, teman-teman. Oh ya, untuk konsep OOP yang akan kita terapkan itu yang pertama kelas dan objek, kemudian ada getter setter, kemudian ada constructor dan destructor, kemudian juga inheritance yaitu pewarisan, yang kelima itu overloading. Oke, kita mulai dengan studi kasus pertama, teman-teman, yaitu di kebun binatang virtual. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk mencoba daripada kodenya. Pertama-tama teman-teman kita harus membuat kelas animal terlebih dahulu. Ya, kelas animal ini akan mempunyai fungsi konstruktor init dengan parameter yang itu nama, jenis, makanan, dan juga habitat. Teman-teman perhatikan dua underscore yang ada di sini. Itu artinya ini untuk private access. Oke. Kemudian kita akan buat getter dan setternya yang memiliki fungsi get nama, get jenis, get makanan, get habitat yang dimana ini nih sudah ada pada konstruktor awal, parameter konstruktor awal itu nama, jenis, makanan, habitat ini tadi. Kemudian kita bikin getternya dengan nama yang sama, kemudian juga kita bikin setternya gitu untuk setiap atribut. Sekarang mm, kita akan membuat sebuah kelas dengan nama endangered animal yang mewarisi daripada kelas animal. Kemudian kita akan menggunakan konstruktor yang sama di setiap kelas dev ini tadi dengan tambahan parameter yaitu jadwal. Oke. Kemudian kita juga menggunakan support init untuk memanggil constructor parent-nya di kelas zoo. Di kelas zoo ini ya, kita akan mengimplementasikan overloading. Overloading di metode tambah hewan. Bisa terima satu parameter ataupun banyak seperti yang sudah dijelas ini ya. Untuk tambah hewan, kita mau nambah hewan apa gitu. Oke. Mungkin itu sekiranya di sini ada printnya ya. Print untuk memulai programnya itu. Kita akan melihat demo kebun binatang. Kemudian juga di sini ada sebuah variabel buatan untuk membuat kebun binatangnya. Kemudian juga di sini baru terbikin satu hewan yaitu singa dan juga ada gajah yang dimana di sini adalah sebuah atribut-atributnya. Leo dia karnivora, kemudian juga makanannya daging, kemudian tinggalnya di savana gitu. Sama seperti tadi ya. Kemudian di sini ada hewan langka yang dimana eh, yang dari kelas endangered animal. Itu harimau, karnivora, daging, hutan, dan Senin Kamis itu di di sini tadi ada jadwal ya, ditambahin parameter jadwal. Oke, mungkin itu kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba untuk running kodenya apakah work atau berjalan. Baik, mungkin mohon tunggu sebentar ya. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dia akan ngeprintnya ini dulu ya, demo kebun binatang yang tadi akan di print. Kemudian habitat singa diubah jadi Afrika. Yang dimana singa tadi kalau misalkan kita masukkan di sini, dia tinggalnya di savana gitu. Oke. eh Kemudian overloading tambahan hewan juga sudah berhasil ditambahkan gitu. Yang dimana ya, yang dimana awalnya itu singa dan gajah, tetapi eh terjadinya fungsi daripada tambah hewan, sekarang harimau juga ditambahkan. Di sini Wigem Zoo ya, ada di atas tadi Wigem Zoo. Kemudian di sini yang daripada si Leo karnivora makan dia makan daging, kemudian habitatnya di Afrika yang dimana di parameter awal ini sebenarnya di savana gitu.
untuk demonstrasi setternya di sini. Jadi kalau misalkan kita ganti ini di Indonesia, maka untuk kodenya akan berubah menjadi Indonesia. Habitatnya berubah. Artinya apa? Artinya dari data yang ada pada singa ini, habitatnya di savana, ditimpa kembali oleh setternya ini menjadi Indonesia gitu. Misalnya ini ganti Palembang ya jelas, maka akan muncul Palembang gitu. Kemudian di sini ada keterangan untuk ngeprint bahwasannya itu habitat singa diubah menjadi Palembang. Oke, jadi Palembang. Oke, kemudian ini demonstrasi dari overloading yang terjadi. Kemudian di ngeprint dulu demonstrasi overloading tambah hewan singa satu hewan dan kemudian di sini ada tambah hewan lagi daripada gajah dan harimau gitu. Bisa satu parameter, bisa juga dua parameter yang terjadi. Oke, kemudian di sini ada eh, tampilkan semua. That's why kita bikin tadi sebuah variabel dengan nama zoo. Jadi kita misal untuk menampilkan daftar hewan yang dimana kita sudah bikin fungsinya di atas ini, fungsi loopingnya. Jadi untuk daripada hewan singa, gajah sampai harimau ini bakal ditampilkan dan baru terpilih akhirnya semua konsep OOP untuk diterapkan gitu. Oke, jadi di sini sudah benar-benar menerapkan dari berbagai macam konsep ya, konsep OOP-nya daripada kelas, inheritance, ada lagi tadi juga overloading ya, ada juga getter setternya, oke, ada juga konstruktornya ya kurang lebih. Jadi untuk soal yang pertama, alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan daripada semua kode yang ada gitu. Oke, baik. Eh di sini teman-teman. Mungkin eh, kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi untuk studi kasus kedua, yaitu toko bunga virtual. Yang mana kita akan mengimplementasikan hal yang sama. Baik, kita akan coba analisa. Yang pertama, jelas kita perlu membuat kelas flower dengan sama seperti tadi. Kita bikin constructor init, oke? Kita bikin constructor init ya dengan parameter self, nama, warna, harga dan stok ya. Kemudian sama juga seperti tadi kita bikin getter dan setternya ya. Kemudian di sini ada eh, fungsi yang dimana daripada ini mengurangi stok dan di dalamnya juga ada kondisi jikalau jumlah ini kurang atau sama dengan eh, stok yang dimana dia akan mengembalikan nilai daripada eh, stok itu sendiri gitu. Oke baik. Di sini juga ada kelas loyal customer ya. Di sini juga ditambahkan kelasnya daripada soal sendiri. Di situ kelas loyal ini terpisah daripada untuk menghitung diskon. Ini contohnya inheritance dari yang berbeda gitu. Kemudian di kelas flower soft ada overloading mentor pesan. Pesan untuk satu item, kemudian juga ada pesan banyak untuk pesan item yang dimana ini fungsi pesan, oke. Kemudian juga ini ada fungsi pesan banyak. Oke, ini untuk pesan diskon yang dimana sudah berkaitan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian juga ada daftar bunga, ada juga ini ya untuk variabel awalnya, yang dimana dia akan ngeprint ini dulu. Yang pertama teman-teman, demo toko bunga, oke. Kemudian dia akan membuat sebuah variabel untuk membuat toko dengan nama toko yang dimana mengambil kelas daripada Flowersoft. Flowersoft itu kita namain UIGM Florist. Oke. Nah, bunga yang kita masukin yaitu bunga mawar dan bunga tulip yang dimana dia memiliki parameter yang pertama yang jelas nama mawar tulip. Oke. Kemudian ini parameter daripada warna. Warnanya merah, sedangkan warna tulip itu warna kuning. Kemudian ini ada harganya ya. Untuk 10 dan 5 ini kita bisa lihat di atas. Oke, itu stoknya ya teman-teman. Itu stoknya. Ini ada 10 stok dan ini ada 5 stok. Sekarang kita akan membuat sebuah pelanggan ya. Pelanggan setia yang kita masukkan dengan nama Budi. Jadi loyal customer yang dimana Budi ini akan mendapatkan diskon sebesar 0,15%.
0,15 artinya dia mendapatkan nilai 15%. Ya, misal 100 dikalikan 0,15 artinya kan dia dapat diskon 15% gitu. Baik, kemudian kita tambahkan tokonya. Di toko ini kita akan menambahkan bunga yang ada tadi yaitu bunga mawar dan juga bunga bunga tulip. Kemudian juga di tokonya kita akan bikin data daripada pelanggan setianya yaitu Budi. Oke, ini demonstrasi setternya yang dimana ini adalah nilai yang sudah berubah daripada harga mawar sebelumnya, yang dimana harga mawar itu senilai 25.000 gitu dan kita akan lihat harga dari sesudahnya. Oke, ini ada set harga daripada 3.000. Kita akan lihat apakah akan motong diskon dari 15% tadi. Kemudian juga di sini ada metode untuk menampilkan daftar bunganya, teman-teman. Kemudian juga di sini ada demonstrasi overloading. Kemudian demonstrasi diskon inheritance dan demonstrator akan terpanggil secara otomatis yaitu semua konsep OP diterapkan kita akan pada itu. Baik, kita akan coba untuk running teman-teman untuk mempersingkat waktu juga. Oke, bisa dilihat bahwasanya itu mawar sudah berhasil kita tambahkan, tulip sudah bisa tambahkan, pelanggan juga Budi terdaftar. Oke, artinya kita sudah memasukkan tiga data ini ke dalam toko bunga ini. Yang pertama, kita akan coba demonstrasikan hal ini. Yang pertama, teman-teman, harga mawar itu sebelumnya itu 25.000. Bisa dilihat dari atas tadi data yang ada di atas. Mawar itu awalnya 25.000, teman-teman. Tapi dengan mawar set harga yang menjadi 30.000, nilainya berubah jadi 30.000, oke? Itu demonstrasi setter daripada toko bunga virtual ini. Yang kedua, ini adalah toko WGM Florist yang dimana ia memiliki mawar dengan harga 30.000. Artinya datanya ke-update ya daripada yang diisi tadi, yang daripada mawar tadi sebelumnya 25.000 jadi 30.000 gitu. Yang dimana stoknya tetap 10, kemudian tulip tadi 35.000 yang dimana memang harga awalnya 35.000. Kita tidak ngeset harga ataupun menurunkan harganya ya. Oh, oke. Sekarang ini offloading pesanannya. Dia memesan dua mawar, artinya dia mendapatkan harga senilai 60.000. Dari mana ini dapatnya? Dari sini. Jadi toko pesan ini, oke, mawar memesan dua. Oke, memesan dua yang dimana di sorry, dipesan itu kita memiliki parameter yang banyak. Oke, contoh pesan di mana dia memulai sebuah perulangan daripada data bunga tadi. Kemudian dia kalau misalkan dia bakal mengambil nama yang di mana kalau misalkan nama itu sama dengan nama bunga, dia akan masuk ke dalam eh, kondisi lagi. Yang di kondisi inilah yang bakal membuat bunganya itu bertambah. Di mana? Di total. Total, jikalau bunga itu jikalau kita mendapatkan data dari bunga, bunganya bunga mana dulu nih? Oh, ternyata bunga mawar. Kemudian bunga mawar kita kalikan dengan jumlah yang dimana bunga mawar itu 30.000 dikalikan dengan 2, hasilnya totalnya 60.000. Berarti si totalnya sekarang menyimpan data dengan nilai 60.000. Dan dari mana kita mendapatkan nilainya? Dari return. Kita return nilainya. Maka dari itu muncul data sekitar 60.000. Kemudian kita pesan banyak. Artinya apa? Kita nggak bisa, kita bisa mesen lebih dari satu produk. Yang dimana ini mawar, tapi kita bisa pesen dua produk yaitu mawar dan tulip dan bisa ditotalkan juga harganya ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah inheritance dan diskon. Si Budi memesan 3 mawar. Ini kan Budi yang loyal customer tadi. Senilai 90.000. Kemudian mendapatkan diskon 15% hingga total uang yang harus ia keluarkan untuk 3 mawar senilai 76.500. Oke, sudah terini ya, sudah kurang lebih sudah ini apa sudah bagus lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kita 100 artinya diskonnya 100% nggak sih? Logikanya ya, logikanya artinya budinya harus bayar oh sorry ini 10%. Salah. Kan sebenarnya seperti ini. Ini artinya 10% gitu. Oke. Kalau 100% artinya kita tulis satu dan tidak bayar apapun nih. 100% nih. 100% ya. 100%. Oke, baik. Mungkin cukup itu saja yang sekiranya bisa saya paparkan.
Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dari kedua studi kasus tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya banyak sekali yang skenario yang harus kita siapkan, banyak sekali skenario yang mungkin sekiranya kita aplikasikan ke dalam berbagai program Python, dan alhamdulillahnya kita sudah eh, mengimplementasikan daripada semua konsep OOP yang ada, yang dimana kita sudah mengimplementasikan konsep OOP yaitu kelas dan objek, kemudian ada getter dan setter, constructor dan destructor, inheritance, dan juga overloading. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.